Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah anak dari Imron bin Yasar. Ibunya bernama Yukabat binti Dahat, keturunan Bani Israel. Nabi Musa dilahirkan di Mesir yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun yang sangat zalim. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat negeri Mesir hangus terbakar. Semua rakyatnya mati kecuali keturunan atau golongan Bani Israel. Setelah bangun, ia memerintahkan para ahli nujum untuk mencari tahu arti dari mimpinya itu. Para ahli nujum memberitahu bahwa mimpi itu memberi isyarat akan datangnya seorang laki-laki dari Bani Israel yang menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Mendengar keputusan Raja Fir'aun, ibu Nabi Musa alaihissalam merasa takut jika nanti melahirkan bayinya akan dibunuh. Setelah Yukabat melahirkan bayi yang diberi nama Musa, Allah mengilhamkan agar bayi itu dihanyutkan ke sungai Nil. Atas izin Allah, bayi itu dibawa arus dalam sebuah peti menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Peti itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Ia membawa bayi itu ke hadapan Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun hampir saja membunuhnya. Asiyah berkata, "Janganlah engkau membunuh bayi ini karena aku menyayanginya. Sebaiknya kita jadikan anak. Bukankah kita tidak mempunyai anak?" Sejak itulah Nabi Musa alaihissalam menetap di istana Fir'aun dan menjadi anak angkatnya. Masa dewasa Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dewasa, Allah memberikan anugerah kepadanya berupa ilmu pengetahuan dan hikmah. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan melihat keadaan kota. Beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi, satu orang golongan Kipti atau golongan kerajaan, yang satu dari golongan Bani Israel, golongan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak mendamaikan keduanya, orang Kipti tidak mau berdamai. Dia sangat sombong karena merasa berasal dari golongan raja. Karena tidak mau, Nabi Musa alaihissalam menamparnya hingga jatuh dan meninggal. Nabi Musa alaihissalam menyesali kejadian itu karena beliau tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ia pun memohon ampun kepada Allah. Berita kematian orang Kipti itu sampai kepada Fir'aun. Ia memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sebelum itu terjadi, ada seseorang yang memberitahu tentang rencana Fir'aun. Dia menyarankan agar Nabi Musa alaihissalam segera meninggalkan Mesir. Nabi Musa pun menurutinya. Ia pergi sejauh-jauhnya tanpa tahu arah yang dituju. Nabi Musa berhenti di sebuah tempat. Di sana ia melihat banyak pengembala sedang mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Di antaranya ada dua gadis yang sedang menunggu giliran mengambil air. Nabi Musa alaihissalam pun menolong kedua gadis tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ditawari untuk singgah di rumah orang tua kedua gadis itu, yang tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam, dan akhirnya Nabi Syuaib menjadikan Nabi Musa sebagai menantunya. Keteladanan dan keberanian Nabi Musa alaihissalam. Setelah pergi lama meninggalkan Mesir, Nabi Musa alaihissalam kembali lagi ke Mesir untuk menghadap Raja Fir'aun dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Mendengar ajakan Nabi Musa alaihissalam itu, Fir'aun marah dan memanggil para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam di lapangan terbuka. Pertarungan pun segera dimulai. Para tukang sihir Fir'aun melemparkan tali yang dapat menjadi ular berbisa yang menyerang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merasa takut, tapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Setelah dilemparkan, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi seekor ular besar yang memakan seluruh ular buatan tukang sihir Fir'aun. Melihat itu, mereka menyadari bahwa kebenaran ada di pihak Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Melihat kenyataan ini,
Fir'aun pun marah dan memerintahkan pasukannya untuk memotong tangan dan kaki para tukang sihir tersebut di batang pohon kurma. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pun akhirnya pergi meninggalkan Mesir. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman telah sampai di Laut Merah. Fir'aun beserta tentaranya mengejar mereka sampai ke sana. Nabi Musa alaihissalam menemui jalan buntu dan merasa bingung. Ketika Nabi Musa alaihissalam bingung, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya wahyu supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba air laut terbelah menjadi dua bagian. Di tengahnya ada jalan yang bisa dilewati karena dipukul tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan orang-orang beriman berjalan melewati jalan tersebut. Fir'aun dan para tentaranya tetap mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun sampai di tengah laut, Nabi Musa alaihissalam yang sudah sampai di daratan kemudian memukulkan tongkatnya kembali. Seketika itu pula air laut kembali seperti semula. Jalan yang tadi dilewati pun hilang tertutup air laut dan tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya. Itulah kisah keberanian Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa, Nabi Musa alaihissalam berani melawannya dan menyampaikan kebenaran. Begitu juga pada kesempatan yang lain dengan sifat tolong-menolong, Nabi Musa alaihissalam menolong kedua putri Nabi Syuaib untuk mengambil air. Keadaan teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah: 1. Berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. 2. Menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap orang lain, seperti Nabi Musa alaihissalam yang menolong dua putri Nabi Syuaib mengambilkan air untuk kambingnya. 3. Bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan tantangan dari lawan. Selanjutnya, pantang menyerah. Sikap pantang menyerah adalah sikap tidak berputus asa dengan keadaannya yang sedang dialami. Sikap pantang menyerah juga diajarkan dalam agama Islam. Sebagai pelajaran Muslim, kita tidak boleh berputus asa meskipun dalam keadaan susah. Bersikap bersabarlah dan tabah dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan, karena Allah akan menolong orang-orang yang bersabar, tabah, dan pantang menyerah. Nah, mulai sekarang tanamkan dalam diri kita sikap pantang menyerah, sabar, dan tabah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam belajar, berbuat baik, dan menyampaikan kebenaran. Sikap pantang menyerah ini pula yang dicontohkan Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah dan dikejar oleh Fir'aun dari bala tentaranya. Selanjutnya adalah kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dilahirkan beberapa tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sebagai perempuan yang solehah, ibu Nabi Harun selalu beribadah dan berdoa memohon keberkahan atas kehamilannya tersebut. Ketika Nabi Harun alaihissalam dilahirkan, sang ibu pun sangat bahagia dan mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran Nabi Harun alaihissalam memberikan kebahagiaan bagi keluarga itu. Ibu Nabi Harun alaihissalam pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Ia pun memberi nama Harun kepada anaknya tersebut. Dari sejak kecil, Nabi Harun sudah diajarkan ilmu agama agar kelak anaknya yang saleh dan berguna. Nabi Harun alaihissalam tumbuh menjadi anak yang baik. Ia tidak hanya pandai menyenangkan hati orang tuanya dengan sikapnya yang mulia, ia pun dikenal sebagai anak yang pandai dan rajin beribadah. Nabi Harun alaihissalam menghadapi kedurhakaan umatnya. Nabi Harun adalah sosok yang dikenal sangat santun dalam berbicara. Setiap orang senang dengan bahasa dan cara berbicaranya yang halus dan santun. Inilah yang menjadi alasan Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun alaihissalam menemaninya. Selain dikenal dengan kehalusan tutur katanya, Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang rajin beribadah. Nabi Harun alaihissalam tinggal di Mesir pada waktu dipimpin oleh Raja Fir'aun.
Fir'aun adalah seorang raja yang zalim, yang suka menyiksa rakyatnya. Selain harus menghadapi kekejaman Fir'aun, Nabi Harun alaihissalam juga harus menghadapi kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk beribadah, Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun menggantikannya untuk memimpin umatnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam pergi, banyak kaumnya yang kembali menyimpang dari ajaran Allah. Pada waktu itu, ada seorang pembuat patung sapi yang bernama Samiri. Bani Israel menyembah patung sapi buatan Samiri tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dan melihat kejadian itu, beliau sangat sedih dan menegur Nabi Harun alaihissalam. Setelah itu, Nabi Harun menjelaskan kenapa umatnya kembali menyembah berhala. Setelah mendapat penjelasan, Nabi Musa alaihissalam mengerti dan meminta maaf kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun berjuang bersama mengembalikan umatnya ke jalan yang benar. Meskipun tantangan dan rintangan harus kembali dihadapi, mereka tetap pantang menyerah menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umatnya untuk kembali bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat kita ambil keteladanan dari Nabi Harun. Yang pertama adalah bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja, sehingga orang yang diajak bicara pun merasa tidak terganggu. Kedua, sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Dan ketiga, pantang menyerah ketika Bani Israel menolak ajakannya. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Miss Elok cukupkan sampai di sini materi kita. Minggu yang akan datang adalah tugas. Untuk saat ini Miss Elok cukupkan materi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.